Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna yassir lana umurana. Sabek iya. Selanjutnya adalah tikrarul masyi fi thawbit tawil alladhi yamussul arda an-najisata wat-tahirata. Tikrarul masy, berjalan terus menerus, fi thawbit tawil, dengan menggunakan pakaian panjang, alladhi yamussul arda an-najisata wat-tahirata, di mana pakaian tersebut ketika berjalan bakal menyentuh bagian tanah yang najis dan juga ada juga yang suci. Maka bagaimana hukum nanti menggunakan pakaian tersebut untuk sholat atau dan sebagainya? Maka dalam hal ini kita akan melihat satu hadis dari Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, beliau Ummu Salamah pernah berkata, "Inni imra'atun utilu dhaili." Saya seorang perempuan utilu dhaili, yang suka memanjangkan ekornya. Dhail sebenarnya itu artinya ekor, tetapi di sini artinya adalah ujungnya, ujung pakaiannya ya, ujung pakaiannya. Amshi fil makanil qadir, saya berjalan di tempat yang kotor. Bagaimana itu? Itu bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatuhuruhu yutahhiruhu ma ba'dahu, maka ujung pakaiannya tersebut bakal disucikan dengan bagian tanah selanjutnya. Artinya apa? Tanah ya, tanah itu dapat mensucikan satu sama lainnya. Artinya ketika satu tanah itu ada najisnya, maka ketika dia berjalan lebih lama lagi, lebih jauh lagi, maka di sana juga ada tanah yang memang tidak ada kotorannya, suci. Nah, maka itulah yang dimaksud daripada sabda Rasulullah SAW, yutahhiruhu ma ba'dahu, maka dia akan disucikan oleh tanah berikutnya yang tidak ada kotorannya. Karena apa? Sama seperti kita juga tayamum, kan tayamum juga menggunakan debu tanah. Nah, itu suci ketika tidak ada air. Maka sama seperti dengan pakaian yang terlalu panjang sampai ke tanah. Tapi di sini perlu dicatat bahwa dengan catatan tidak dia memanjangkan roknya, gamisnya dengan sombong. Karena ada memanjangkan pakaian itu menjadi suatu tanda seseorang itu sombong. Maka kalau tidak ada unsur kesombongan ketika memakai pakaian yang panjang, maka itu tidak apa-apa. Wa yattafiqul malikiyah wal hanabilah ma'al hanafiyah fi dzalika. Di sini Malikiyah, Hanabilah
dan Hanafiyah, 3 mazhab ya, seluruhnya mengatakan sama. Jadi ketika tanah itu ada najisnya dan terkena gamis seorang perempuan, maka gamis tersebut ujungnya bakal disucikan dengan tanah selanjutnya. Nah, ini sama, pendapatnya sama, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah, satu pendapat. Nah, di sini ada mazhab Syafi'i, wa aqarrahu Syafi'i bima jara ala yabis. Tapi yang diakui, yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i adalah ketika tanahnya itu kering. Ketika tanahnya kering. Jadi kalau tanahnya itu basah, maka tidak bisa mensucikan dalam mazhab Syafi'i. Dia harus yang kering-kering saja. Dan juga di sini ada sebuah ikatan, sebuah qaid dari Hanabilah. Mereka mengatakan wa qayyadahul Hanabilah biyasirin najasah. Hanabilah mengikat pakaian itu menjadi suci dengan catatan. Nah, dengan catatan, qaid itu artinya catatan. Catatannya adalah najisnya itu ringan saja. Kalau najisnya berat, maka juga pakaiannya harus dicuci. Misalkan tanah yang yang dilalui oleh seorang perempuan di mana roknya, gamisnya itu mengenai najis. Nah, najisnya itu adalah misalkan TA1 dari ayam atau TA1 dari kucing, di mana TA1-nya banyak, maka tidak bisa disucikan hanya dengan terkena tanah selanjutnya, dia harus dicuci. Nah, itu menurut Hanabilah. Jadi harus najis yang terkena gamis itu harus yang ringan-ringan saja ya, yang ringan. Kalau najisnya itu berat, maka tidak bisa ya. Maka harus dicuci. Dan Syafi'i juga mengatakan kalau tanahnya kering, kalau tanahnya basah, maka harus dicuci. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, mereka semuanya memutlakan, baik itu kering, baik itu banyak. Maka ketika dia berjalan sampai panjang, sampai jauh, maka tanah itu akan mensucikan satu sama yang lainnya.